Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, ketemu lagi dengan Dr. Listia di sini. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang penggunaan popok yuk. Kita semua yang mempunyai bayi kecil atau bayi baru lahir pasti tidak akan terhindarkan dari kebutuhan popok. Tapi popok yang seperti apa yang bisa baik untuk kesehatan anak kita? Ada beberapa jenis popok yang kita pakai, ada popok yang sekali pakai maupun popok yang konvensional yang bisa dicuci secara berulang-ulang. Yang popok yang bisa dicuci berulang-ulang ini biasanya bahannya dari katun atau dari serat bambu. Nah, dalam pemrosesannya yang dengan bahan dari serat bambu ini menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak jarang sering menyebabkan iritasi atau ruam pada bayi kita. Nah, kalau yang mau pakai yang popok yang sekali pakai, ayah bunda juga harus tahu bagian-bagian dari popok sekali pakai ini apa saja. Ada 3 bagian. Yang bagian pertama itu yang bagian luar. Biasanya bagian luar ini terdiri dari bahan plastik sehingga dia kedap air. Yang kedua adalah bagian dalam. Bagian dalam ini adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan kulit bayi kita. Tidak jarang sering terdapat tambahan seperti zinc maupun aloe vera ataupun petroleum yang gunanya untuk menjaga supaya kulit bayi kita akan tetap kering. Bagian yang ketiga adalah bagian absorben atau penyerap. Ada beberapa bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan daya serap ini. Popok juga kadang mengandung zat pewarna untuk menjadi indikator bahwa popok ini sudah penuh atau belum. Tapi biasanya pewarna ini aman untuk bayi kita. Yang selanjutnya adalah penggunaan parfum. Tidak jarang juga sering digunakan parfum seperti lemon, citrus pada parfum itu. Nah, hati-hati juga penggunaan parfum sering menyebabkan iritasi atau alergi pada bayi kita. Kemudian karena pembuatan proses popok sekali pakai itu adalah menggunakan bubur kayu. Nah, untuk memprosesnya itu mereka pabrik ini menggunakan klorin. Nah, gabungan antara bubuk kayu dengan klorin itu akan menghasilkan suatu dioksin. Dioksin itu sering menyebabkan iritasi, alergi, bahkan jangka panjang akan menyebabkan penyakit kulit pada bayi-bayi kita. Sehingga bagaimana tips dan triknya supaya bayi kita terhindar dari efek-efek negatif dari pemakaian popok? Ada beberapa tips. Yang pertama, ayah bunda harus menentukan ukuran yang kita pakai untuk bayi kita. Jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar. Kalau terlalu ketat, ventilasinya tidak bagus sehingga sering menyebabkan lembab, iritasi, alergi. Kalau terlalu longgar juga pasti akan bocor sehingga urin akan keluar maupun feses akan keluar. Yang kedua, pilih bahan kimia yang seminimal mungkin, yang tidak mengandung klorin yang berlebihan, tidak mengandung pewarna atau parfum yang berlebihan sehingga menyebabkan iritasi pada bayi kita. Yang ketiga, untuk menghindarkan supaya tidak terkena infeksi saluran kencing, ayah bunda harus sering-sering mengganti popok paling enggak setiap 3 atau 4 jam. Kenapa demikian? Karena bayi kita itu mengeluarkan urin sebanyak 1 sampai 3 cc per kilogram berat badan per jam. Sehingga bayi itu akan pipis sekitar 6 sampai 10 kali per hari. Jadi ayah bunda harus mengganti popok setiap 3 sampai 4 jam. Kemudian kita harus sering cuci tangan, pastilah. Kemudian untuk menghindarkan juga dari infeksi saluran kencing, setiap membersihkan adik setiap pipis atau air itu arahnya harus dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Karena kalau dari depan ke belakang akan menghindarkan supaya bakteri itu tidak menyebar dari anus ke saluran kencing kita. Nah, demikian ayah bunda tips dan trik yang kita bisa lakukan supaya penggunaan popok ini aman untuk bayi kita. Sampai ketemu lagi.